Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Masih semangat belajarnya? Harus tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik tema 5, inilah pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman, dengan muatan pelajaran PPKN KD 3.2 dan 4.2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan bermain bersama teman. Di sini pasti semuanya pernah ya bermain bersama teman. Nah, sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, menyebutkan aturan bermain di rumah. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah, ketika bermain tentu ada aturannya. Tidak boleh curang, harus bermain sportif, dan lain-lain. Tergantung jenis permainannya. Pasti setiap permainan mempunyai aturan. Apa saja sih peraturannya? Nah, setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Coba kalau misalnya semuanya tidak mengikuti aturan, pasti pada kacau, berantakan, tidak sesuai aturan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, mainan harus dirapikan kembali jika sudah selesai bermain. Nah, dirapikan tidak nih mainannya? Harus dirapihkan, harus bertanggung jawab karena kalian yang bermain, kalian juga yang harus merapikan. Jangan sampai kalian yang bermain tapi malah orang tua yang merapikannya. Nah, itu tidak baik. Jadi dirapikan kembali supaya mainannya tidak hilang. Oke. Kemudian yang kedua, bermain dengan rukun, tidak berantem-berantem, tidak marah-marah, tidak ngambek-ngambek, tidak saling iri-irian. Nah, bermain dengan rukun. Jika kita punya mainan, lalu ada teman kita, atau adik kita, atau kakak kita mau meminjam, nah, pinjamkan saja, tidak apa-apa. Tapi diberitahu, bermainnya dengan hati-hati, jangan sampai rusak. Nanti bergantian kembali mainannya, tidak berebutan. Kemudian yang ketiga, tidak lupa belajar. Nah, biasanya nih ada yang sampai lupa belajar ketika sudah bermain. Tapi Bu Eka yakin kelas 1 Usman pasti semuanya tepat waktu dalam belajar, tidak sampai lupa ketika bermain. Mematuhi aturan dalam permainan. Salah satu aturan dalam bermain lompat tali. Siapa nih yang pernah bermain lompat tali? Pasti yang Ahwat pernah ya. Aturannya bagaimana? Nah, aturannya yaitu tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Kalau menyentuh tali berarti dinyatakan mati dan harus gantian berjaga untuk memegang tali. Itu adalah salah satu aturan dalam permainan lompat tali. Menjelaskan aturan dalam permainan. Saat bermain, aturan permainan perlu dibuat. Dengan aturan ini, permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, pada permainan lempar bola ini, aturannya adalah yang pertama, setiap pemegang bola menyebutkan satu bilangan antara 21 sampai 40. Bola dilempar kepada peserta lainnya. Kemudian yang ketiga, penerima bola harus bisa menyebutkan bilangan sebelum dan sesudah bilangan yang disebut oleh pelempar bola. Nah, ini contoh aturan melempar bola dengan menyebutkan bilangan. Atau misalnya peraturan dalam bermain sepak bola, harus mencetak gol ke dalam gawang lawan. Jangan mencetak gol pada gawang sendiri, itu tidak boleh. Atau bermain, apalagi misalnya bermain kelereng, kelerengnya harus mengenai kelereng lawan. Dan masih banyak lagi aturan dalam permainan. Berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah.
Nah, jika meminjam mainan harus dijaga, jangan dirusak. Misalnya nih, kalian meminjam mainannya kakak atau mainannya adik. Saya minjam mainannya kakak. Ih, mainan kakak aku keren loh, mobil remote, aku mau pinjem ah. Kak, aku pinjem dong mobil remote-nya. Nah, kemudian setelah diberikan pinjam oleh kakaknya, mainannya harus dijaga. Jangan sampai mobil remote-nya jadi rusak. Kalau rusak nanti kalian harus bertanggung jawab. Nanti kakaknya akan marah dan kecewa kalau mainannya dirusak. Nanti kalian tidak dipinjami lagi mainan. Jadi harus bertanggung jawab supaya mainannya tetap dijaga, jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang. Sebelum meminjam mainan harus meminta izin. Betul, Kak, aku boleh nggak pinjam mainannya? Dek, kakak boleh nggak pinjam mainannya adek? Seperti itu, harus minta izin. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Ya sudah, cari mainan lain. Setelah meminjam mainan, mengucapkan terima kasih. Ini juga penting. Kalau sudah selesai meminjam, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kemudian meminjamkan mainan kepada teman jika mereka ingin meminjam. Nah, dipinjemin, tidak boleh pelit. Ketika bermain harus menaati peraturan permainan supaya permainannya berjalan dengan baik. Menaati peraturan membuat permainan menjadi adil dan menyenangkan. Nah, setelah tadi sudah Boyka jelaskan beberapa contoh aturan dalam permainan. Sekarang tugasnya kalian yaitu kerjakan halaman 35 pada buku Bupena 1C. Pilihlah 2 permainan saja. Nah, dipilih 2 permainannya saja, lalu tuliskan peraturannya di buku tulis. Kalian jelaskan permainan itu aturannya bagaimana sih? Nah, pilih permainan yang menurut kalian mudah untuk dijelaskan. Nah, jika sudah selesai, foto tugasnya lalu kirimkan ke ibu guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih Nas sudah mengikuti video pembelajaran kali ini hingga selesai. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.